Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismari Dani Istiqomah dengan nomor NIM belakang 050 akan mempresentasikan hasil kerjaan makalah saya. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kalimat, kata sambung dalam kalimat majemuk, kata sambung dalam paragraf, dan struktur paragraf dalam karya ilmiah. Selanjutnya adalah fungsi predikat. Nah, biasanya predikat ini letaknya selalu ada di setelah subjek, tetapi kita juga dapat menemukan predikat ada di sebelum subjek. Nah, predikat yang ada di sebelum subjek itu namanya disebut kalimat inversi. Misalnya adalah mewah sekali rumah perempuan itu. Bentuk-bentuk predikat itu bisa berupa kata benda, frasa verba, dan frasa adjektival. Yang berikutnya adalah fungsi objek. Dilihat dari posisinya, objek itu selalu diletakkan setelah predikat. Objek itu dapat dikenali dengan dua ciri, yaitu jenis predikat yang dilengkapinya dan ciri khas objek tersebut. Pada dasarnya, objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek jika kalimat transitif tersebut diubah menjadi kalimat pasif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa objek tidak akan hadir di dalam kalimat jika kalimat tersebut menggunakan verba intransitif dan tidak terdapat dalam kalimat pasif. Nah, objek ini dapat berupa nomina atau frasa nomina. Berikutnya adalah fungsi keterangan. Jadi keterangan ini adalah struktur kalimat yang posisinya itu adalah paling fleksibel. Tetapi, meskipun bersifat fleksibel, keterangan itu tidak dapat diletakkan di antara predikat dan objek, predikat dan pelengkap, atau antara objek dan pelengkap, dikarenakan objek dan pelengkap itu selalu diletakkan setelah predikat. Macam-macam keterangan ini ada banyak sekali. Yang pertama itu keterangan tempat, biasanya itu ditandai dengan di, ke, dan dari. Keterangan waktu yang ditandai dengan pada, dalam, sebelum, sesudah, selama, dan sepanjang. Keterangan alat yang ditandai dengan yang ditandai dengan kata dengan. Keterangan tujuan yang ditandai dengan agar, untuk, supaya, bagi, dan demi. Keterangan cara yang ditandai oleh kata dengan cara, secara, dengan jalan. Berikutnya adalah keterangan penyerta yang ditandai dengan bersama, beserta, dan dengan. Berikutnya adalah kata keterangan perbandingan yang ditandai dengan laksana, bagaikan, seperti. Keterangan sebab ditandai dengan sebab dan karena. Keterangan akibat ditandai dengan akibatnya, sehingga, sampai. Berikutnya adalah keterangan alasan yang ditandai dengan frasa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan hal itu. Berikutnya adalah keterangan asal yang ditandai dengan dari. Keterangan kuantitas yang ditandai dengan cukup, banyak, sedikit. Kemudian modalitas yang ditandai dengan barangkali, mustahil, moga-moga. Kemudian ada perwatasan yang ditandai dengan kecuali dan selain. Yang terakhir adalah keterangan syarat yang ditandai dengan jika, kalau, seandainya. Demikian penjelasan mengenai struktur kalimat. Kita dapat melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu kata sambung dalam kalimat majemuk. Nah, jadi kalimat majemuk itu ada dua macam. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama kita membahas tentang kalimat majemuk setara. Jadi kalimat majemuk setara itu terbentuk dari beberapa kalimat tunggal yang digabungkan yang memiliki kedudukan yang setara, menyatakan peristiwa secara berurutan dan dalam waktu yang sama. Penggabungan beberapa kalimat tersebut menggunakan kata sambung atau yang biasa disebut dengan konjungsi. Gabungan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk dapat menunjukkan beberapa fungsi tergantung pada kalimat sambung yang digunakan. Nah, fungsi tersebut itu adalah penjumlahan, pertentangan, perurutan, pemilihan, dan penguatan. Nah, biasanya kalimat majemuk setara itu dihubungkan dengan konjungsi koordinatif. Nah, untuk macam-macam konjungsi dan fungsi dari konjungsi tersebut dapat dilihat dari tabel di belakang saya. Selanjutnya adalah kalimat majemuk bertingkat. Jadi, kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat yang terbentuk dari sebuah kalimat tunggal yang salah satu bagiannya mengalami perluasan atau penggantian dengan kalimat lain. Hubungan antar kalimat dalam kalimat majemuk tidak sama atau bertingkat.
klausa utamanya itu disebut induk kalimat, sedangkan klausa sematannya disebut dengan bagian yang lebih rendah. Nah, jika kalimat majemuk setara tadi dihubungkan oleh konjungsi koordinatif, untuk kalimat majemuk bertingkat ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Untuk macam-macam konjungsinya dapat dilihat tabel di belakang saya. Nah, sudah selesai penjelasan mengenai kata sambung dalam kalimat majemuk dan kalimat bertingkat. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata sambung dalam paragraf. Tidak jauh berbeda dari kata sambung dalam kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam paragraf pun juga terdapat kata sambung, yaitu kata sambung koordinatif dan kata sambung subordinatif. Sama ya sebenarnya. Jadi kata sambung antar paragraf itu adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf agar terdapat pertalian pada kedua paragraf tersebut. Konjungsi antar paragraf koordinatif itu digunakan ketika paragraf tersebut mempunyai sintaksis yang sama. Nah, jenis-jenis konjungsi koordinatif itu yang pertama ada konjungsi aditif. Contoh-contoh konjungsinya itu ada tambahan pula, lagi pula, selain itu, di samping itu, demikian juga. Contohnya itu terdapat dalam tabel di belakang saya. Berikutnya adalah konjungsi serempakan. Jadi konjungsi serempakan itu adalah konjungsi yang menyatakan kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan pada paragraf sebelumnya bersamaan ya. Jadi contohnya itu adalah sementara itu. Berikutnya adalah konjungsi simpulan, yaitu konjungsi yang menyampaikan kesimpulan dari paragraf sebelumnya. Misalnya, jadi dengan demikian maka. Yang terakhir adalah konjungsi urutan, yaitu konjungsi yang menyatakan urutan dari pernyataan pada paragraf sebelumnya. Misalnya, akhirnya, mula-mula, selanjutnya, dan kemudian. Nah, masuk ke konjungsi subordinatif. Jadi, konjungsi subordinatif itu digunakan ketika paragraf tersebut mempunyai sintaksis yang berbeda. Artinya, paragraf yang diawali dengan konjungsi subordinatif menjadi bagian atau menjelaskan paragraf sebelumnya. Jenis-jenisnya itu adalah yang pertama, konjungsi jelasan yang berisi mengenai penjelasan pada paragraf sebelumnya. Misalnya dengan kata lain. Berikutnya adalah konjungsi misalan, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk memberikan contoh atau permisalan dari paragraf sebelumnya. Misalnya, sebagai contoh, misalnya. Yang berikutnya adalah konjungsi optatif, yaitu konjungsi yang menyatakan harapan dari suatu kejadian pada paragraf sebelumnya. Misalnya, mudah-mudahan. Kemudian, konjungsi rangkuman, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk merangkum atau mempersingkat penjelasan yang dinyatakan oleh paragraf sebelumnya. Misalnya, pendeknya. Yang terakhir adalah konjungsi sebab akibat, yaitu konjungsi yang menyatakan sebab atau akibat dari kejadian yang ada di paragraf sebelumnya. Misalnya, oleh karena itu, walaupun demikian, dan meskipun demikian. Kita membahas panjang lebar mengenai struktur kalimat, kata sambung dalam kalimat, kata sambung dalam paragraf. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu struktur paragraf dalam karya ilmiah. Nah, sebuah paragraf itu dapat dikatakan benar jika memiliki dua unsur atau struktur paragraf yang berupa kalimat topik dan kalimat penjelas. Hal itu untuk membangun sebuah paragraf. Untuk yang pertama itu adalah kalimat topik, yang biasanya disebut dengan kalimat utama. Untuk kalimat topik ini bersifat wajib ada, jadi semua paragraf itu harus terdapat kalimat topik. Jika tidak ada kalimat topik, maka paragraf tersebut tidak baik dan tidak benar. Jadi pada kalimat topik ini itu memuat ide pokok dan gagasan utama. Fungsinya untuk membantu pemahaman isi paragraf dengan mudah. Ciri-cirinya apa sih? Yaitu ciri-ciri kalimat topik adalah dapat berdiri sendiri. Jadi kalimatnya itu dapat berdiri sendiri, tidak memerlukan kalimat-kalimat lain. Yang kedua adalah dapat diuraikan. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat inti dari sebuah paragraf yang selanjutnya dapat diuraikan oleh kalimat-kalimat lain. Selanjutnya adalah bermakna jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Jadi kalimat topik ini bisa diketahui maknanya dengan jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang terakhir itu adalah dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Kemudian selanjutnya adalah kalimat penjelas.
Jadi kalimat penjelas ini terdapat dua macam, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas mayor itu menjelaskan kalimat topiknya secara langsung. Sedangkan kalimat penjelas minor itu menjelaskan kalimat topiknya itu tidak secara langsung. Fungsinya untuk menjelaskan, memaparkan, membuktikan apa yang dimuat dalam kalimat utama. Ciri-cirinya itu adalah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalimat penjelas ini harus ada kalimat dekengannya, harus ada kalimat utamanya, karena ini adalah penjelas dari kalimat sebelumnya. Yang berikutnya adalah pembentukannya perlu kata sambung, mengandung rincian, penjelasan contoh, keterangan, dan data tambahan, tidak mengandung permasalahan yang potensial untuk dijelaskan lebih lanjut. Yang terakhir adalah makna kalimat penjelas terkadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. Nah, masuk ke struktur paragraf yang hierarki. Jadi struktur paragraf ini terdapat 4. Yang pertama itu adalah kalimat topik, kemudian kalimat penjelas mayor. Jadi struktur berikutnya adalah kalimat topik, kalimat penjelas mayor, dan kalimat penjelas minor. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengerjaan makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan pengucapan.